Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Gimana kabar hari ini? Apakah semuanya baik-baik? Baik, Pak. Oke, baik, alhamdulillah ya. Nah, pertemuan kita pada kali lalu itu kira-kira anak-anak masih ingat tidak? Sudah lupa, Pak. Jadi hari ini kita melanjutkan pertemuan yang kali lalu, yaitu tentang sistem reproduksi. Nah, tapi sebelum kita mulai pembelajaran, mungkin Bapak akan meminta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Baik, Pak. Dan teman-teman, sebelum kita mulai dengan pembelajaran masing-masing, dari tanpa salam doa kita berdoa. Segala ungkapan syukur kami naikkan ke hadapan Hadirat yang ternyata kami, karena begitu besar cinta dan kasih Tuhan, sehingga kau masih mempercayakan kami dapat kehidupan di dunia saat ini. Terima kasih juga ya Tuhan atas pernyataan sehingga kami bertemu di tempat ini untuk kami mulai dengan kegiatan kami pada saat ini. Kiranya Tuhan berkati dan rawat pertengahan menyerahkan dengan baik. Ini doa dan percaya kami Bapa dan dalam nama Yesus dan berdoa amin. Oke. Baik, terima kasih buat Nanti yang sudah memimpin kita dalam doa. Nah, Bapak akan mengecek tingkat keahlian kalian pada pembelajaran hari ini. Dan tolong untuk itu kelas, kalau ada yang tidak hadir, tolong infokan ya. Baik, Pak. Oke, Menanopus, Hadir, Pak. Olivia mana? Hadir, Pak. Eosi, Hadir, Pak. Nusin Taulu, Hadir, Pak. Gracela, Daniel Morit, Hadir, Pak. Ini Bora. Hadir, Pak. Oke, baik, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua, Pak. Titik kelas, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Ada Pak. Juan sama? Pegi, Pak. Oke, itu keterangannya Pak. Alfa. Oke, terima kasih ya. Nah, jadi anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada pembelajaran hari ini adalah memahami struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia. Nah, masih ingatkah kalian apakah ciri hidup yang ditunjukkan pada gambar ini? Mengapa makhluk hidup melakukan reproduksi? Apakah ada yang bisa jawab? Ya, silakan Mas Sinta. Untuk terbanyak ini ada jenis atau spesiesnya tidak mengalami perubahan. Oke, baik, betul yang dikatakan oleh teman kalian dahulu. Nah, jadi makhluk hidup itu kemudian itu tujuannya untuk memperbanyak diri agar jenis atau spesiesnya tidak mengalami keturunan dan mewariskan sifat pada keturunannya. Nah, kira-kira bagaimana cara manusia itu bereproduksi? Tidak tahu, Pak. Baik, jadi proses reproduksi manusia itu terjadi ketika sel telur dari wanita itu dengan sel sperma dari pria bersatu dan berkembang di dalam rahim untuk membentuk janin.
Nah, ini penjelasannya. Nah, adik-adik silakan perhatikan contoh gambar yang Bapak paparkan di depan. Nah, ini adalah terdapat dengan bagian-bagiannya. Yang pertama itu ada urinary bladder, yang kedua ada pubicon, yang ketiga ada prostate gland, yang keempat ada vas deferens, yang kelima ada penis, dan yang keenam ada uretra, yang ketujuh ada seminal vesicle, yang kedelapan ada rectum, yang kesembilan ada urinary gland, yang kesepuluh ada epididymis, yang kesebelas ada testis, dan yang terakhir ada scrotum. Berikut contoh dan penjelasan terkait dengan organ reproduksi pada pria. Nah, tadi yang pertama itu ada penis. Nah, penis itu bagian luar organ reproduksi laki-laki yang berfungsi sebagai saluran kencing atau disebut dengan urin dan saluran sperma. Kemudian ada scrotum. Nah, scrotum itu bagian seperti kartu yang di dalamnya terdapat testis, memiliki fungsi sebagai menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Kemudian yang ketiga ada testis. Nah, testis ini bagian yang bentuknya bulat, telur yang tersimpan dalam scrotum, memiliki fungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Yang keempat ada epididymis. Nah, epididymis sendiri saluran yang keluar dari testis yang berbentuk seperti tanda koma dengan ukuran sekitar 4 cm dan memiliki fungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Kemudian yang kelima ada vas deferens. Nah, vas deferens ini bentuknya saluran panjang yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis. Nah, memiliki fungsi menghubungkan epididymis dan uretra. Kemudian ada uretra. Nah, uretra tadi saluran yang terdapat dalam penis merupakan akhir dari saluran reproduksi. Nah, memiliki fungsi sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Berikut ada kelenjar vesicula seminalis, yaitu bagian yang berbentuk seperti kartu kecil berukuran kurang lebih 5 cm yang terletak di belakang kantung kemih, memiliki fungsi menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Yang berikut ada kelenjar prostat. Nah, kelenjar prostat sendiri bagian yang berbentuk seperti kue donat yang terletak di bawah kantung kemih, memiliki fungsi sebagai menghasilkan cairan bersifat asam. Yang terakhir ada kelenjar Tauber. Nah, bagian ini yang berbentuk seperti kacang yang terletak di bawah kelenjar prostat dan memiliki fungsi menghasilkan lendir dan cairan bersifat basah. Nah, silakan adik-adik melihat contoh gambar dari sistem reproduksi pada wanita. Nah, yang pertama itu ada ovidum, kemudian ada endometrium, yang berikut ada badan uterus, selanjutnya ada ligamen ovarium, kemudian ada ovarium, kemudian ada uterus, kemudian cervix dan vagina. Nah, organ reproduksi pada wanita itu yang pertama ada ovarium. Nah, ovarium itu struktur terbentuk seperti telur, berjumlah 2 buah terletak di samping kanan dan kiri rahim atau disebut dengan uterus, dan memiliki fungsi menghasilkan sel telur atau disebut dengan ovum. Yang kedua adalah saluran telur atau tuba Fallopi atau ovulum. Nah, tuba Fallopi atau ovulum ini saluran dengan sekitaran ukurannya 10 cm yang menghubungkan ovarium dengan rahim atau disebut dengan uterus. Kemudian ada infundibulum, yaitu struktur berjumpai dan merupakan pangkal dari tuba Fallopi. Kemudian ada rahim atau disebut dengan uterus. Nah, itu struktur seperti buah pil yang berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin selama kehamilan. Selanjutnya ada endometrium. Nah, endometrium ini lapisan yang membatasi rongga rahim dan menyeluruh saat menstruasi. Kemudian ada vagina. Nah, vagina ini saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim, yaitu saluran mengalirnya darah menstruasi dan saluran keluarnya bayi. Yang terakhir adalah cervix, yaitu struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Baik, mungkin itu saja materi dari Bapak pada pembelajaran kita ini. Nah, anak-anak silakan membentuk 2 kelompok.
guna kalian bisa mengerjakan LKPD yang Bapak berikan untuk materi hari ini. Jadi bagian berapa saja ya? Ya, Pak. Ada yang kurang paham boleh bertanya. Waktu pengerjaannya 5 menit ya anak-anak. Ya. Bagaimana kelompok 2? Apakah ada yang perlu ditanyakan? Anak-anak, waktunya sudah habis. Apakah semuanya sudah selesai? Sudah. Oke, baik. Kalau gitu kelompok 1 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan. Diharapkan untuk kelompok 2 juga memperhatikan kelompok 1 ya. Nah, gambar yang kami amati adalah gambar alat kelamin laki-laki. Gambar yang nomor 1 itu menunjukkan kelenjar prostat. Fungsinya menghasilkan cairan prostat yang membantu dalam pembentukan semen. Kedua itu uretra. Fungsinya saluran yang menghubungkan antara kandung kemih dengan tubuh untuk pengeluaran urin dan sperma. Yang ketiga, kantung kemih, tempat penyimpanan urin sebelum dikeluarkan dari tubuh. Yang keempat, vesikula seminalis, fungsinya menghasilkan cairan seminalis yang merupakan bagian dari semen. Yang kelima, epididymis, fungsinya tempat penyimpanan dan pematangan sperma. Yang keenam, testis, fungsinya menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Yang terakhir, skrotum, fungsinya melindungi dan menjaga suhu optimal bagi testis. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Terima kasih buat kelompok 1. Sekali lagi kita berikan apresiasi buat kelompok 1. Silakan dulu. Ya, silakan untuk kelompok 2. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan mengenai sistem reproduksi pada wanita, di mana dengan pertanyaan tuliskan nama alat atau bagian yang ditunjukkan oleh gambar di atas sesuai dengan kebutuhan nomor paragraf. Jadi yang pertama ada sebuah fallopi, tempat di mana pembuahan terjadi dan tempat transportasi sel telur dari ovarium ke uterus. Yang kedua ovarium, yang berfungsi
sebagai menghasilkan sel telur dan hormon reproduksi seperti estrogen dan progesterone. Yang ketiga, cervix, bagian bawah rahim yang menghubungkan rahim dengan vagina, serta berperan sebagai pengantar mengatur keluarnya sperma dan masuknya sel telur. Yang keempat, ada vagina, saluran kelamin wanita yang berfungsi sebagai tempat hubungan seksual, jalan keluar bagi menstruasi dan tempat masuknya sperma saat hubungan seksual. Yang kelima, ada uterus, tempat di mana janin berkembang selama kehamilan dan berkontraksi untuk mendorong bayi keluar saat bersalin. Sekian dari presentasi kami, waktu selanjutnya kami kembalikan kepada. Oke, baik, terima kasih buat kelompok 2. Silakan kembali. Sekali lagi berikan apresiasi buat kelompok 2. Nah, jadi anak-anak, dari hasil presentasi kalian, apakah ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita terkait dengan sistem reproduksi pada manusia ini? Saya Pak. Ya, silakan. Baik, dari pelajaran yang kita pelajari pada saat ini dapat kita kesimpulan bahwa sistem reproduksi pria dan wanita itu berbeda, di mana pada reproduksi pria memiliki penis dan kelenjar testis untuk menghasilkan sperma. Nah, pada sistem reproduksi wanita memiliki vagina dan ovum untuk menghasilkan sel telur. Nah, proses reproduksi manusia terjadi ketika sel telur dari wanita dengan sel sperma dari pria bersatu dan berkembang di dalam rahim untuk membentuk janin. Sekian. Oke, terima kasih buat tadi Demian sudah menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, jadi anak-anak, sistem reproduksi pada manusia itu berarti kita membahas suatu sistem yang berbeda struktur dan fungsinya pada pria dan wanita. Nah, kemudian sistem reproduksi itu merupakan kumpulan organ internal dan eksternal yang bekerja bersama untuk tujuan prokreasi. Nah, yang dimana sistem reproduksi itu juga merupakan sistem organ yang digunakan manusia untuk memproduksi dan melahirkan keturunan. Nah, dari penjelasan tadi itu, anak-anak juga bisa tahu bahwa organ reproduksi utama pria itu adalah testis. Sedangkan organ sistem reproduksi ini berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Nah, sedangkan organ reproduksi utama pada wanita itu adalah ovarium, yang dimana organ sistem reproduksi ini menghasilkan sel telur atau disebut dengan ovum, serta hormon estrogen dan progesteron. Jadi anak-anak, mungkin itu saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tapi sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, mungkin Bapak meminta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Baik Bapak Guru dan semua sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa. Doa baik, doa selesai. Oke, terima kasih buat Ahmad Dewinda yang sudah memimpin kita dalam doa. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah hadir dalam pembelajaran kita pagi hari ini. Dan sampai jumpa di minggu depan ya. Ya Pak. Selamat pagi anak-anak.